warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutan, yaitu hukum loyalitas kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau para penguasa murtad atau para tauhid. Apa hukumnya dan apa bentuknya? Bagaimana saja bentuk dan apa makna loyalitas itu? Loyalitas bahasa Arabnya adalah al-wala. Al-wala. Al-wala ini diambil dari kata al-walyu. Al-walyu itu memiliki makna ad-dunu atau al-qurbu, dekat. Jadi makna simpelnya wala itu adalah kedekatan, dekat. Berarti secara simpelnya, apa hukum dekat dengan orang kafir? Itu secara makna umumnya. Tapi secara makna yang lebih secara khusus, al-wala atau disebut loyalitas, yang nanti muncul kata-kata wali, itu kan wali sama diambil dari al-wala. Aulia juga dari wala. Kenapa wali? Orang tua disebut wali kan? Kenapa? Karena dekat kan? Wali murid karena orang yang dekat dengan murid. Wala ini memiliki makna yang terbesar, yang diantaranya adalah al-mahabbah, kecintaan, kemudian al-muzaharah wan nusrah, dukungan dan bantuan, kemudian yang ketiga al-muwafaqah, persetujuan atau menyetujui, dan yang keempat adalah al-mutaba'ah, mengikuti. Ya, cinta, dukungan, setuju dan mengikuti. Ini sebenarnya 4 makna ini tidak lepas dari makna dekat. Kalau cinta kepada sesuatu karena apa? Karena dekat. Mendukung juga karena ada kedekatan apa? Pemahaman. Juga menyetujui karena ada kedekatan pemahaman. Mengikuti juga sama. Jadi itu secara umum berarti hukum al-wala kepada orang kafir atau bahasanya loyalitas, berarti hubungkan dengan 4 makna. Apa hukum mencintai orang kafir? Hukum membantu orang kafir, hukum menyetujui orang kafir, hukum mengikuti orang kafir. Ini apa hukumnya? Sebelum menjelaskan hukumnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah menjelaskan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah aulia. Aulia di sini pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi Allah menyebutkan orang mukmin loyalitasnya hanya kepada orang mukmin. Kalau tidak salah ayat 70-an.
Kemudian juga dalam surat Al-Anfal sama ayat 70-an, enggak tahu 71 atau 73. Allah mengatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sebagian mereka adalah aulia, penolong, pelindung, pembela, pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi Allah menetapkan orang kafir itu loyalitasnya kepada orang kafir. Terus juga Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman dari orang mukmin yang menjalin loyalitas dengan orang kafir. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 81 kalau tidak keliru, Allah mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya. Seandainya mereka beriman kepada Allah, nabi dan apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pemimpin, pelindung, penolong. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, dan karib kerabat mereka sendiri. Jadi Allah meniadakan iman. Terus juga Allah melarang. Tadi meniadakan iman, berarti iman gak ada. Ini melarang menjadikan orang kafir sebagai aulia, pelindung, pemimpin. Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum aulia. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai apa? Aulia, pemimpin, pelindung, penolong. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, ini secara umum larangan, peniadaan iman, larangan. Ini kalau minimal larangan apa? Haram kan? Jadi minimal loyalitas kepada orang kafir minimal itu kita pahami haram, minimal dosa besar. Nah, adapun rinciannya dan maknanya adalah sebagaimana berikut ini. Loyalitas atau al-wala kepada orang kafir itu ada dua macam. Ada dua macam. Pertama, loyalitas yang membatalkan keislaman, menghapuskan keimanan, orangnya jadi murtad, kafir. Biasa disebut dengan tawalli atau biasa juga ulama mengistilahkan dengan muwalah kubro, loyalitas besar atau tawalli. Kalau disebut tawalli artinya loyalitas yang mengeluarkan dari Islam. Oh, si fulan sudah tawalli kepada tagut, artinya dia sudah murtad. Nah, ini ada beberapa bentuk, ada 4 bentuk. Antum perhatikan aja ke sini. Nanti buku mudah dibaca. Yang pertama, loyalitas yang membatalkan keislaman.
Yang pertama adalah membanggakan orang kafir atau mencintai orang kafir atau mengidolakan orang kafir atau memuji orang kafir atau menyanjung orang kafir karena ajaran kafirnya. Jadi bangga dengan orang kafir, cinta kepada orang kafir karena ajaran kafirnya. Contoh yang tidak susah. Orang senang dengan Obama. Kenapa? Karena dia seorang Nasrani. Karena ajaran Nasrani, ya kan? Berarti telah tawali kepada Obama tersebut kafir. Mungkin ini mah jarang lah orang. Tapi yang lebih realita, orang bangga dengan umpamanya dengan Soekarno. Kenapa? Karena dia seorang Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Nasakom ajaran kafir, ideologi kafir. Berarti bangga dengan Soekarno karena ajaran kafirnya. Berarti telah tawali, telah keluar dari Islam. Orang bangga dengan hakim fulan. Kenapa? Karena dia orang hakim yang komitmen dengan KUHP, tidak mau disogok. Berarti bangga dengan orang kafir karena ajaran kafirnya, undang-undang kafirnya. Berarti telah tawali. Orang bangga dengan si fulan. Kenapa kamu bangga dengan si fulan? Dia hebat, seorang demokrat sejati. Lihat, bangga karena paham demokrasinya. Demokrasi ajaran kafir. Orang bangga dengan si fulan. Kenapa? Karena si fulan ini pakar pembuatan undang hukum dan undang-undang. Membuat hukum dan undang-undang adalah kafir. Bangga dengan orang kafir karena ajaran kafirnya. Orang membanggakan anaknya sebagai punya polisi. Kenapa bangga dengan anak bapak? Karena anak saya penegak hukum. Menegakkan hukum thaghut adalah kekafiran. Berarti bangga dengan orang kafir karena ajaran kafirnya. Bangga dengan umpamanya tokoh adat ini. Kenapa? Karena dia orang yang melestarikan hukum adat. Hukum adat, hukum kafir. Paham gak contohnya? Itu kan contoh-contoh loyalitas yang membatalkan keislaman. Nah, membanggakan orang kafir karena ajaran kafirnya adalah tawali kepada tawali, dan itu membatalkan keislaman. Apa dalilnya? Dalilnya semua bahasan dalil-dalil yang saya utarakan tentang makna kafir kepada thaghut itu dalilnya. Kenapa? Tadi dalam bahasan makna kafir kepada thaghut yang nomor ketiga apa? Membenci peribadatan kepada selain Allah atau membenci kekafiran. Kalau orang tidak membenci kekafiran berarti belum kafir kepada thaghut. Nah, kalau orang ini malah bangga dengan kekafiran, mencintai, membanggakan, mengidolakan, berarti lebih dari sekedar tidak membenci, tapi lebih, yaitu apa? Malah mencintai. Sedangkan Allah mengatakan faman yakfur bit-thaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa kafir kepada thaghut dan iman kepada Allah, maka dia telah memegang al-urwa al-wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Sedangkan di antara makna kafir kepada thaghut adalah membenci ajaran kafir. Orang ini malah mencintainya, membanggakannya. Berarti melanggar la ilaha illallah. Makanya tadi saya sebutkan, pahami makna kafir kepada thaghut, karena bahasan berikutnya akan berkaitan. Pokoknya semua dalil berkaitan dengan pentingnya kafir kepada thaghut itu dalilnya. Dan alasannya simpel. Tadi dalam makna kafir kepada thaghut harus membenci. Nah, orang ini malah membanggakan dan mencintai, berarti belum kafir kepada thaghut. Apalagi
Tadi Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun bapak, anak, saudara dan karib kerabat sendiri. Paham ya ini? Makanya dalam hadis sahih Rasul mengatakan, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita membenci kekafiran dan membenci orang kafir. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah memang memerintahkan kita untuk melakukannya. Kita membenci orang kafir, kita tidak mencintai orang kafir, tapi kita mencintai kebaikan bagi mereka. Artinya apa? Kita mencintai kalau mereka itu mendapatkan hidayah. Beda gak? Umpamanya kita punya kerabat orang kafir, kita katakan, terus terang saya itu tidak cinta dengan Anda, saya benci dengan Anda dan ajaran, saya tidak suka, tapi saya mencintai kebaikan bagi Anda. Maksudnya kebaikan yang paling baik apa? Tauhid. Mencintai, andai kata Anda mendapatkan karunia tauhid dan hidayah. Kemudian yang kedua, loyalitas yang membatalkan keislaman. Yang kedua adalah muzaharatul musyrikin alal muslimin, membantu orang-orang kafir, membantu orang-orang musyrik, membantu para togut, membantu orang-orang murtad, membantu para penguasa kafir dalam rangka menindas atau menyudutkan atau mempersulit atau memerangi kaum muslimin. Membantu orang kafir. Tadi kan sudah paham siapa orang kafir. Penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, penguasa kafir. Membantu mereka dalam rangka menyudutkan kaum muslimin, mempersulit kaum muslimin, menindas kaum muslimin, memenjarakan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Bantuannya apa saja? Mau bantuannya itu doa. Tadi dalam kisah apa? Kisah Bul'am ibnu Ba'ura, bantuannya apa? Dosa, membantu kaumnya yang kafir dengan doa terhadap kaum muslimin, Nabi Musa dan pasukannya. Ataupun bantuannya dengan tulisan, menulis tulisan buku yang menetapkan bahwa para penguasa yang membabat hukum Allah itu adalah waliyul amri, penguasa muslim yang wajib ditaati. Sedangkan orang-orang yang membangkangnya adalah khawarij, bugot, yang halal darah dan hartanya yang wajib ditumpas. Nah, ulama atau ustadz semacam ini termasuk apa? Tawalli kepada tagut. Atau juga dengan tulisan, membuat laporan tentang kegiatan orang muslim, dilaporkan kepada tagut untuk ditindak. Itu termasuk apa? Membantu orang kafir dalam rangka menyudutkan kaum muslimin. Atau membantu dengan tangan. Dengan tangan, maksud dengan senjata, atau dengan harta. Pokoknya bantuannya apa saja. Bantuan dengan politik sama saja. Ini apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Dan sebelum saya mengutarakan dalilnya, saya hubungkan dengan makna kafir kepada tagut. Makna kafir kepada tagut yang nomor kelima apa?
Yang kelima apa? Memusuhi. Nah, ini orang malah membantu orang kafir dalam rangka menyudutkan orang muslim. Berarti kan bertentangan dengan permusuhan. Malah membantu orang kafir untuk menindas orang muslim. Berarti apa? Bertentangan dengan makna kafir kepada tauhid. Dalilnya yang satu tadi kan sudah, kisah Bul'am kan sudah. Bul'am ibnu Ba'urah kan sudah, tidak saya ulangi lagi. Dalil yang kedua dalam surat Al-Hasyr ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang mengaku Islam, zahirnya muslim, tapi sebenarnya mereka orang munafik. Dalam ayat ini Allah mempertautkan ukhuwah, persaudaraan antara orang-orang yang zahirnya muslim, itu orang-orang munafik, dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya Allah menyamakan orang-orang itu dengan orang Yahudi, maksudnya dikafirkan oleh Allah. Karena sebabnya apa? Karena orang-orang yang zahirnya muslim ini menjanjikan kepada orang Yahudi, kalau kalian diperangi oleh Muhammad, kami akan bantu kalian. Kami tidak akan mematuhi seorang pun dalam hal yang bisa menyulitkan kalian. Itu kata orang munafik. Kalau kalian diusir oleh Muhammad, kami akan ikut keluar bersama kalian. Itu kata orang munafik, janji kepada orang Yahudi, menjanjikan akan membantu orang Yahudi dalam memerangi siapa? Rasulullah kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka sebagai orang kafir, di mana Allah mengatakan mempertautkan ukhuwah, persaudaraan antara orang Yahudi dengan mereka. Ukhuwah kufriyah, persaudaraan di atas kekafiran. Padahal Allah mengetahui bahwa janji orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi itu janjinya bohong. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong saat berjanji kepada orang Yahudi akan membantu itu. Nah, bila orang yang berjanji bohong, berjanji apa? Bohong untuk membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, janjinya bohong. Allah tetap memvonisnya sebagai orang kafir. Bagaimana kalau orang yang janjinya betulan? Dan bagaimana dengan orang yang memang praktek langsung membantu orang kafir dalam menyudutkan kaum muslimin? Berarti apa? Lebih kafir lagi. Orang seperti itu, janjinya bohong saja Allah Subhanahu wa taala mencapnya seperti itu. Bagaimana kalau beneran? Makanya harus diingat, dalam kekafiran itu seriusnya adalah serius, bohongannya adalah serius, main-mainnya adalah serius, basa-basinya juga adalah serius. Kalau orang melakukan kekafiran tadi umumnya kan janji bohong. Kalau kekafiran apa saja, kalau serius jelas kan kafir. Kalau bohongan kafir kan, ayatnya Al-Hasyr ayat 11. Orang berjanji ketika diangkat resmi menjadi pegawai togut, janji setia kepada undang-undang. Di hatinya enggak akan melaksanakan. Tapi janji selalisan, bohongan kan? Ini ayat ini kena. Walaupun bohongan. Gimana kalau bercanda? Saya bercanda, orang bercanda, mengucapkannya sambil apa? Bercanda. Guyon. Oh, saya akan setia kepada hukum tauhid sambil ketawa-ketawa. Bercanda. Kafir juga. Dalilnya surat At-Taubah ayat 65-66 tentang orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok Rasulullah, terus
Terus mereka apa? Beralasan apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, bersendagurau, bermain-main, enggak serius. Tapi apa jawaban Allah? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Orang membuat apa sandiwara, mempraktekkan dirinya sebagai Abu Jahal. Dia berperan sebagai Abu Jahal, menghina Rasulullah. Ini sandiwara, bohongan tidak sandiwara? Bohongan, kafir dia. Jadi orang apa? Orang memerankan dirinya sebagai orang kafir terus melakukan kekafiran, itu kan bohongan. Itu kafir juga. Jadi jangan apa? Jangan dipermainkan. Jadi seriusnya serius, bohongannya serius. Al-Hasyr ayat 11. Bercandanya juga adalah serius. At-Taubah 65-66. Dan mudahanah itu kipas yang bikin berisik ke enggak, maksudnya itunya apa, arus kipas itu yang buat mungkin cabut. Apa mudahanahnya juga serius. Mudahanah itu adalah duduk di majlis kekafiran. Orang punya ketika sumpah dia tadi kalau mengikrarkan bohongan juga kena. Ketika bercanda juga kena. Ketika mudahanah itu hanya duduk. Dia di barisan orang-orang yang sumpah setia kepada hukum tauhid. Dia lisannya tidak mengucapkan kalimat kekafiran, lisannya baca zikir. Barisan, dia berada di barisan di majlis itu. Yang lain baca sumpah, dia tidak baca zikir. Itu namanya apa? Mudahanah, duduk di majlis kekafiran. Kafir juga. Dalilnya tadi surat An-Nisa ayat 140 yang Allah katakan innakum idzan misluhum. Jadi maksudnya kekafiran itu lebih dekat kepada diri kita daripada keimanan. Daripada apa? Keimanan. Kalau orang bisa menjadi mukmin muslim dengan banyak syarat. Dengan banyak syarat. Harus kafir kepada tauhid, iman kepada Allah, salat. Tapi orang bisa menjadi kafir dengan satu ucapan saja, walaupun seluruh cabang-cabang keislaman dia lakukan. Sebagaimana gini, salat bisa sah dengan apa? Dengan dia memenuhi rukun, kan banyak hal. Dia memenuhi syarat-syarat menghadap kiblat, suci dari hadas, kemudian menutupi aurat. Itu kan syarat-syarat sehingga salat menjadi sah. Tapi sholat bisa menjadi batal dengan sebab satu hal. Itu apa? Dengan sekedar kentut aja langsung batal kan? Jadi sama, jadi sholat juga bisa batal dengan satu hal saja. Orang kentut, itu langsung apa? Batal. Sholatnya seluruh rukun manfaat tidak? Tidak manfaat. Syarat-syaratnya tidak manfaat juga. Begitu juga iman dan kufur. Orang bisa sah imannya dengan banyak syarat, bisa kafir dengan satu hal saja. Kembali kepada membantu orang kafir dalam menindas kaum muslimin. Tadi surat Al-Hasyr ayat 11. Dalil yang lain
dalam hadis dalam